Mari jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saudara sambil tetap berdiri kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita boleh renungkan kasih dan setia Tuhan. Kita boleh tengok beberapa jam yang lalu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Kita mau hitung berkat Tuhan. Dan kita mau bersyukur bahwa Dia setia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari bersyukur dan bersukacita. Ku percaya Dia ada di sini di tengah-tengah kita. Ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Dia ada bagiku. Mari saudara dengan iman katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau menghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi
Saudara yang merasakan kasih dan penyertaan Tuhan nyanyi. Ku nyanyi yang butuh pertolongan Tuhan, yang menunggu jawaban atas doamu, yang berbeban berat. Mari, ada kuasa di dalam pujian. Ajaib perkasa. Mari saudara kita ulangi lagi. Serukan, katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Walau kami belum melihat Ajaib perkasa. titik terang, tapi kami aminkan Engkau pasti bertindak. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau jalan kuasa perbuatanmu. Di hidupku. Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu di sini. Kami datang untuk memuji-Mu ya Tuhan, untuk bernyanyi haleluya. Karena Engkau begitu hebat dan perbuatan-Mu begitu ajaib dan perkasa. Kami datang untuk bersyukur ya Tuhan, karena penyertaan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu begitu melimpah di dalam kami. Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu yang ada di hadapan-Mu saat ini. Tilik dan jenguk setiap kami ya Tuhan tanpa kecuali. Kami yang datang dengan beban berat, Kau beri kelegaan ya Tuhan. Kami yang datang dengan bersedih hati, Kau hibur ya Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit ya Tuhan, Kau kuatkan tubuh kami. Kami yang kesepian ya Tuhan, Kau temani. Kami yang sedang menghadapi beberapa persoalan, Kau tunjukkan kami jalan keluarnya ya Tuhan. Tuhan, Kau periksa hati kami. Kami mau akui dan Kau mau bawa dosa-dosa kami. Dan kami mau mohonkan pengampunan dari Engkau ya Tuhan. Dan di atas itu semua Tuhan, pegang dan tumbuhkan iman percaya kami ya Tuhan. Agar kami dapat terus memegang iman kepercayaan kepada Yesus Kristus penyelamat kami. Tuhan, tolong setiap anak-Mu yang melayani dalam kebaktian pada pagi hari ini. Hamba-Mu Pendeta Yung Tik Yuk sebentar akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi. Anak-anak-Mu yang melayani sebagai pemimpin pujian, penyanyi altar, pemusik, sound system multimedia, guru-guru sekolah minggu, remaja dan pemuda. Semua Kau perlengkapi, semua Kau mampukan untuk melayani dengan sebaiknya Tuhan. Agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu.
dan membawa berkat bagi setiap jemaat yang melayaninya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap beribadah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum duduk saudara, saya mengajak saudara tengok kanan kiri. Berikan senyumanmu yang terbaik. Sapa mereka dengan pandangan mata dan juga dengan salam. Tuhan memberkati. Shalom. Senang melihat saudara ada di sini. Puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul sebagai satu tubuh Kristus memuji dan menyembah Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan kehangatan dari Tuhan Yesus, kasih Tuhan ada di antara kita. Silakan duduk dan adik-adik sekolah minggu silakan mempersiapkan diri. Saya undang Pak Pendeta Jo dan Kak Ina memimpin kita di dalam lagu untuk adik-adik. Ya. Mari adik-adik, hari ini adalah hari yang bahagia. Ayo mari kita angkat pujian ini ya, sama-sama. Ya, semuanya maju ke depan dan semua bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Karena apa? Yes, angkat bebanmu. Yesus angkat bebanmu dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Karena apa? Yesus angkat takutmu, angkat takutmu dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku bahagia, bahagia, karena Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sama-sama, kita doakan anak-anak kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan boleh mempercayakan anak-anak Petra Kids di dalam gereja yang Tuhan percayakan untuk kami bisa bertumbuh bersama-sama. Kami rindu ya Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan ini boleh sungguh ketika mereka mendengar firman yang sebentar mereka akan terima di sekolah minggu, kami serahkan ya Tuhan. Mereka boleh menyerap firman, mereka boleh menerima ajaran yang sehat, ajaran yang benar dari kitab suci. Dan kami percaya ketika mereka menyerap kebenaran firman Tuhan, mereka boleh bertumbuh, iman mereka boleh semakin dewasa, iman mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan dalam masa muda mereka boleh percaya kepada Tuhan, mereka boleh menerima anugerah keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengajar, kakak-kakak yang membimbing mereka, kiranya berikan urapan, berikan hikmat bijaksana bagi setiap anak-anak. Kiranya mereka juga boleh menerima ajaran daripada pembimbing mereka. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak sekalian boleh ke ruang sekolah minggu dan beribadah di sana. Tuhan Mari berkati. saudara, terima kasih Pak Pendeta Jo, kita bersama-sama, Kak Ina juga. Kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara, memuji saat ini. Bangkitlah. Tema kita minggu ini, orang mujizat orang mati membangkitkan orang mati. Sesuatu yang luar biasa akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari saudara. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Terang Yesus atas saudara dan saya. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan turun.
mengajak kita semua untuk berdiri. Kita siap untuk memuji-muji Dia dan meninggikan Dia. Karena Dia adalah Allah yang mulia. Terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Dengan sukacita terangmu sudah datang. Bagi anak-anak Tuhan yang percaya, bangkitlah. Terang Yesus, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudara masih bisa berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita mau serukan nama Yesus dengan sukacita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Sesudah menerima kuasa,
saudara merasa diberkati? Amin. Merasa diberkati? Amin. Amin. Kita nyanyikan satu lagu lagi, Kukan Bangkit. Saya silakan saudara duduk, nanti kita siap untuk bangkit kembali ya. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, amin, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertegur, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu. Mari saudara kita berdiri. Mari bangsa Indonesia, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertegur, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertegur, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Mari katakan, dialah Raja. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus, kita percaya pasti bersuka cita dengan puji-pujian kita. Amin. Karena kita nyanyikan dari hati kita yang terdalam. Dan andaikan pun, dan rasanya gak mungkin 100% dari masalah kita pergi dari kita. Selalu saja sadar. Satu demi satu, tapi kita percaya. Satu demi satu kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Firman yang luar biasa akan menguatkan kita. Mari kita merendahkan diri. Kita mau meneduhkan diri. Kita mau secara pribadi mempersiapkan
Saya mengajak kita untuk mengingat dan berdoa bagi pergumulan, kesulitan, beban berat. Mungkin bukan saudara yang mengalami, tetapi orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin juga orang yang mungkin saudara tidak kenal atau biasa-biasa saja, tetapi saudara tahu perlu doa saudara. Dan percaya akan pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hanya Kau Tuhan penolongku. Mari saudara imani kata-kata lagu ini. Yang selalu serta bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari bersama-sama kita berdiri, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Di dalam realita bahwa kami sudah mengalami kuasa-Mu yang bekerja dalam diri kami ya Tuhan. Kami mengundang Engkau menyatakan lebih ajaib lagi kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh semakin bertambah-tambah dalam berserah kepada kehendak-Mu. Berani mengikuti pimpinan-Mu.
Oleh karena itu Tuhan, biarlah sekali lagi firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menambahkan iman kami. Boleh meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang nampaknya aneh tapi tidak aneh. Tentang mujizat orang mati membangkitkan orang mati. Mari kita bersama-sama membuka bagian daripada Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 saya akan baca mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu, lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu ia berkata, ambillah anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jadi tema orang mati membangkitkan orang mati itu diambil dari Elisa yang sudah mati. Tulangnya kesenggol mayat. Mayatnya bangkit lagi. Saya sih lebih senang kalau Elisanya yang bangkit lagi. Tetapi bukan itu yang terjadi. Tetapi saudara melalui peristiwa ini, cerita ini sebetulnya apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita khususnya pada masa kini. Nah saudara kalau kita perhatikan sebetulnya kalau kita membaca cerita ini dari awal kita sudah langsung terkejut. Langsung kita kaget. Kenapa begitu? Di dalam ayat 14 tadi dikatakan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Itu bagi beberapa orang kalimat ini mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Karena Elisa itu adalah salah seorang nabi yang sangat luar biasa sekali. Yang selama pelayanannya yang cukup panjang. Sekitar 50, 60 bahkan mungkin ada menafsir sekitar 75 tahun. Saya tidak menghitung sampai 75 tahun terus terang. Sebab orang yang menghitung 75 tahun pelayanan Elisa hanya dihitung dari di tahun di raja siapa dia mulai melayani. Dari mulai Raja Ahab, Ahasia, kemudian raja-raja selanjutnya sampai dengan Raja Yoas tadi. Lalu dihitung pemerintahan daripada raja-raja itu di total jadi 75. Itu bagi saya perhitungan yang tidak terlalu tepat. Karena ketika dia mulai merayani pada zaman Ahab, kan belum tentu mulai dari awal pelayanan Raja Ahab.
Dan kecenderungannya adalah justru akhir daripada pemerintahan Raja Ahab. Jadi saya lebih menduga pelayanan daripada Nabi Yesaya ini sekitar 50 tahunan lah atau sampai 60 tahunan. Tetapi yang jelas di dalam sepanjang pelayanan Nabi Elisa yang cukup panjang itu banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang spektakuler yang dilakukan, yang hanya dapat ditandingi mujizat-mujizat itu dengan zaman Musa. Beberapa hal boleh saya sebutkan, misalnya ada seorang perempuan yang kehabisan minyak, ya, yang hartanya tinggal minyak. Sementara dia adalah seorang janda dengan seorang anak. Lalu kemudian Elisa memberikan perintah supaya dia pinjam buli-buli sebanyak-banyaknya. Dan setelah dipinjam, minyak yang hampir habis itu dituangkan ke buli-buli yang dipinjam yang banyak sekali. Tidak habis-habis dan baru berhenti mengalir ketika buli-bulinya semua sudah penuh. Dan masih macam-macam yang lain. Tetapi dari semua mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elisa, yang paling spektakuler saya harus sebut dua. Pada masa ketika itu, ketika Nabi Elisa melayani, juga termasuk ketika Raja Yoas kemudian menjadi raja. Itu yang terus menjadi musuh bebuyutan daripada kerajaan Israel adalah kerajaan Aram. Bahkan pada waktu itu sedikit banyak kerajaan Israel harus takluk kepada Aram. Pengertian takluk yang minimal bayar upeti. Pada masa pelayanan Nabi Elisa itulah justru panglima kerajaan Aram, Naaman, yang sakit kusta disembuhkan. Tentang cerita ini kita pasti semua tahu. Dan karena Naaman pernah disembuhkan oleh Elisa karena dia tadinya berpenyakit kusta, dalam waktu periode yang cukup lama, kerajaan Aram jadi sungkan menyerang kerajaan Israel. Karena panglima tertinggi daripada kerajaan Aram utang budi banget sama Nabi Elisa dalam tanda kutip. Dan yang paling spektakuler, ketika kemudian kerajaan Aram sekali lagi menyerang kerajaan Israel dan ibu kota kerajaan Israel Samaria dikepung berhari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya, terjadilah kelaparan di kota Samaria. Kelaparan yang begitu luar biasa, yang begitu mengerikan. Sampai-sampai dua orang ibu tega-teganya buang undi untuk menentukan bayi siapa yang harus dibunuh dan dimakan. Dan dalam situasi seperti ini, Nabi Elisa berkata, besok hari kelepasan atas kelaparan itu akan terjadi. Tetapi sekarang Nabi yang begitu besar, yang melakukan banyak mujizat, dia sendiri sakit, makin lama makin parah. Bahkan ditegaskan dalam ayat 14 ini, melalui penyakit itu Elisa mengalami kematian. Itulah yang saya katakan bagi beberapa orang ayat 14 ini mengkagetkan. Dan sebetulnya kata rasa kaget itu dipengaruhi oleh konsep pemikirannya yang keliru sebagai orang Kristen. Ada orang yang berpikir kalau aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, maka apapun akan beres. Kalau aku percaya kepada Allah Yehova Rafa, maka penyakit apapun akan sembuh. Karena tiada yang mustahil dan dia terlebih kuasa daripada segala-galanya. Tidak salah tapi salah. Artinya harus dilihat juga dari sisi-sisi yang lain. Apa salahnya Elisa sakit dan mati karena penyakitnya? Enggak ada salahnya. Sekalipun dia melakukan banyak mujizat semasa pelayanannya yang bertahun-tahun. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi Raja Yoas ini melihat Elisa makin lama makin parah sakitnya, dia mengunjungi. Dan perhatikan dalam ayat 4 dikatakan, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda.
Artinya Elisa ini karena pelayanannya yang tadi saya sebutkan, menyembuhkan panglima Aram, kemudian membuat ke kota Samaria yang sudah kelaparan karena dikepung akhirnya terlepas daripada masa-masa kritis. Dia dapat julukan kereta perang daripada orang-orang Israel. Pelindung tentara-tentara Israel, orang-orang berkuda. Wow. Tetapi sebetulnya saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-15, berkatalah Elisa, ambillah busur dan anak panahmu, lalu diambilnya busur anak panahnya dan lalu disuruh yang tadi diceritakan itu, suruh buka pintu sebelah jendela sebelah timur, melepaskan anak panah. Lalu Nabi Elisa ngomong apa? Engkau akan mengalahkan kerajaan Aram. Berarti sebetulnya ketika Raja Yoas ini mengunjungi Elisa yang sudah sakit ini, motivasinya bukan untuk Elisa, tapi kekhawatiran dirinya. Nanti kalau Elisa mati, bagaimana dengan nasib kerajaan Israel? Kalau kerajaan Israel dikalahkan oleh Aram, siapa yang ditangkap duluan? Ya raja, bukan yang lain. Elisa tahu persis. Maka itu sebabnya tercermin dari kata-kata itu dari bapakku kereta orang Israel, pelindung orang-orang berkuda. Kalau engkau mati gimana aku ini? Nah saudara, pada waktu Raja Yoas mengunjungi Elisa dengan motivasi yang seperti itu, berarti sebetulnya dia ini salah fokus, salfok. Saudara, di dalam cerita ini sebetulnya ada berapa tokoh sih? Secara sepintas lalu kita melihat ada 2 tokoh, yaitu Raja Yoas dan Elisa. Enggak salah, tapi kurang lengkap. Ada 1 tokoh, bahkan tokoh utama yang harus disebut, Tuhan Allah Israel. Tetapi Raja Yoas hanya melihat Nabi Elisa sebagai tokoh utama. Itu sebabnya tadi dia memanggil Yesaya, Nabi Elisa dengan kata apa? Bapakku kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Elisa bukan tokoh utama. Tokoh utamanya adalah Tuhan Allah Israel. Itu sebabnya melalui penyakit daripada Elisa yang makin lama makin parah, yang makin lama makin parah, bagi saya sebetulnya itu adalah cara Allah untuk menolong Raja Yoas supaya dia ini mengalihkan fokusnya daripada Elisa kepada Tuhan. Ya. Dan Elisa menjelang kematiannya, dia juga melakukan satu peristiwa yang tadi kita sudah baca itu dengan tujuan supaya Raja Yoas jangan bergantung kepada yang kelihatan, yaitu Elisa yang sekarang sudah tinggal tunggu waktu beberapa hari saja akan meninggal. Tapi lihatlah Tuhan. Maka itu sebabnya dikatakan ketika kemudian Raja Yoas melepaskan anak panahnya ke sebelah timur, itu arah daripada kerajaan Aram. Dia mengatakan, sekarang ambil anak panahmu itu pukul. Cuma ngomong suruh pukul ke tanah, dipukul 3 kali. Lalu masih ingat ceritanya kan? Tetapi saya mau ngajak saudara melihat satu ayat yang begitu teliti ditulis oleh penulis Alkitab. Ayat yang ke-19. Sebelum itu selalu dikatakan Elisa, Elisa, Elisa. Tetapi sampai ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali, dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Kenapa pada ayat 19 bukan dikatakan lalu gusarlah Elisa, tapi gusarlah abdi Allah. Melalui kalimat ini sebetulnya penulis 2 Raja-Raja mau mengatakan kepada kita bahwa sebetulnya melalui proses ini dari salah fokus melihat Elisa, Raja Yoas harus melihat Elisa ini cuman alat di tangan Tuhan. Hebat itu Elisa. Tetapi sehebat-hebatnya alat, yang lebih hebat adalah yang menggunakan alat itu.
Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 10 ayat 15, saya tidak kutip, saya akan sebutkan. Bagaimana mungkin kapak, gergaji, gada atau tongkat menyombongkan dirinya. Seolah-olah alat-alat itulah yang menggerakkan tangan sang pemakai. Tidak. Tangan sang pemakai yang menggerakkan kapak, gergaji, tombak maupun tongkat dan lain sebagainya. Elisa hebat. Tetapi dia cuman alat di tangan Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya dikatakan gusarlah abdi Allah. Kalau saya mau mengutip ayat ini pakai versi Yesaya pasal 10 ayat 15 tadi. Gusarlah alat itu. Kenapa? Karena yang harus kepadanya lebih disandari adalah pemegang alat itu, yaitu Tuhan sendiri. Nah, saudara, dalam peristiwa ini ketika kemudian terjadi, katakanlah nanti akhirnya Yosua ini di dalam peperangannya melawan kerajaan Aram menang 3 kali. Karena dia cuma memukul 3 kali. Paling tidak kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Ada kalanya mujizat itu terjadi, Tuhan mengizinkan ada keterlibatan dan tanggung jawab seseorang yang kepadanya mujizat harus dinyatakan. Atau tidak melibatkan beberapa orang di sekitarnya supaya mujizat itu terjadi. Ada kalanya begitu. Mujizat ya mujizat. Bersandar Tuhan ya bersandar pada Tuhan. Tetapi jangan cuman duduk ongkang-ongkang kaki lalu menunggu Tuhan Allah bertindak. Enggak. Ada bagian manusia yang harus dikerjakan. Sama mudahnya bagi Tuhan Yesus. Ketika ia membangkitkan Lazarus, petik jari, batu juga terguling. Tetapi puji syukur sih ya. Waktu itu Tuhan bukan berteriak, hai batu menyingkirlah engkau. Lalu batu yang menutup kubur Lazarus terguling dengan sendirinya. Setelah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangkitkan Lazarus. Kalau setelah batu digulingkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangkitkanlah Lazarus. Murid-muridnya bingung. Ini semalam kelihatannya Tuhan Yesus kurang tidur nih. Jadi salah ngomong, salah bertindak. Iya kan? Enggak. Yang masih bisa dilakukan oleh manusia, walaupun itu berat dan sulit, menggeser batu yang menutup kubur Lazarus. Tuhan meminta murid-muridnya yang melakukan. Tetapi setelah kubur terbuka yang tidak bisa dilakukan oleh murid-muridnya, membangkitkan Lazarus. Ini bagian Tuhan. Lazarus, bangkitlah. Dan di situ Lazarus bangkit. Demikian juga Tuhan masih mau menyertai Raja Yoas. Walaupun Raja Yoas ini kalau kita lihat dalam catatan sebelumnya dikatakan, tetapi sayang, ia masih melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh Raja Yerobeam, pendiri kerajaan daripada Israel. Tetapi terlepas Raja Yoas masih punya dosa. Kerajaan Israel, orang-orang Israel bagaimanapun adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang dikasihi oleh Tuhan. Kesetiaan Allah kepada Abraham yang membuat waktu itu bagaimanapun Allah masih harus menjaga dan melindungi kerajaan Israel daripada kerajaan Aram. Tetapi itu sangat menuntut tanggung jawab daripada Raja Yoas. Itu sebabnya tadi Elisa marah, si abdi Allah tadi. Kenapa sih cuma pukul 3 kali, kalau 5-6 kali punah itu kerajaan Aram. Berarti di sini ada unsur kemalasan daripada Raja Yoas dong. Cuma disuruh mukul anak-anak panah, apa sih susahnya? Ya mungkin dia ngomongnya enggak kasih perintah sih berapa kali. Loh kalau dia benar-benar tahu ya, apa yang sudah Tuhan kerjakan lewat Elisa. Apalagi ketika pertama kali dia melepaskan anak panahnya sebelah ke timur, Elisa sudah mengatakan apa? Ini anak panah kemenangan Tuhan. Lalu disuruh pukul. Ya bagi logika saya sih ya, satu pukulan itu mewakili satu peperangan. Iya kan? Kalau surat jadi dalam hal ini sebetulnya walaupun pakai simbol-simbol agak mudah dimengerti.
Tetapi sayang Yoas tidak merespon apa yang Tuhan tuntut untuk dia lakukan sebagai tanggung jawab dia seorang raja dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang jelas sebagaimana yang saya katakan tadi, proses yang panjang di mana Elisa diizinkan sakit, kepentingannya bukan pada Elisa. Kepentingannya kepada Raja Yoas. Supaya beralih daripada bersandar pada Elisa yang sudah disanjung-sanjung dengan istilah kereta kuda, kereta perang, dan pelindung serdadu-serdadu Israel. Harus kembali kepada fokus yang tepat, yaitu kepada Allah. Jadi sakitnya Elisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk supaya Raja Yoas berbalik muka, bukan memandang Elisa, tetapi memandang Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya diizinkan Elisa sakit sampai mati. Padahal begitu mudah kalau Tuhan mau menyembuhkan Elisa pada waktu itu. Saudara, beranikah kita berkata, Tuhan ini aku. Pakai aku sebagai alat di tanganmu. Apapun yang kau kehendaki, lakukanlah itu. Sekalipun itu kepahitan, sekalipun itu penderitaan, sekalipun itu sakit penyakit sampai mati. Tetapi pakai aku sebagai alat. Untuk membangun iman orang lain. Untuk membawa orang lain lebih bersandar kepada Tuhan. Beranikah kita ngomong begitu? Pak Yu ngomong dulu dong baru saya. Kira-kira kan gitu. Tetapi jikalau Tuhan mau seperti itu, kita bisa apa sih? Bukankah dia Allah yang berdaulat? Semalam saya ini sambil mempersiapkan renungan ini tuh, saya lagi cari-cari lagu yang pas untuk menjadi ilustrasi. Ketemunya lagu dangdut. Jadi akhirnya saya tidak berani tampilkan. Tetapi lagu itu liriknya bagus sekali. Sejak engkau menebus aku menjadi milikmu Tuhan. Sejak engkau menebus aku menjadi milikmu. Maka apapun yang engkau lakukan, suka-sukamu Tuhan. Tahu ya Bu ya? Suka-sukamu Tuhan. Nanti saya jadi khawatir jemaat pada goyang semua. Benar. Suka-suka Tuhan melakukan apa saja. Selama itu mendatangkan kemuliaannya. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang dan belum tentu menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Apa enaknya Elisa sakit sampai mati? Pasti enggak enak. Pasti menderita. Tetapi ini dipakai oleh Allah untuk membuat supaya Raja Yoas, dan kalau ya Raja Yoas berpaling kepada Allah, maka seluruh orang Israel juga akan berpaling kepada Allah yang benar. Ya. Itu cara Allah melalui peristiwa ini. Ada kalanya itu sebabnya saya katakan mujizat melibatkan tanggung jawab manusia. Tetapi kemudian ketika setelah Elisa meninggal, tetapi belum ada indikasi bahwa Raja Yoas ini berpaling kepada Allah, tapi makin khawatir dan makin khawatir. Maka Tuhan melakukan lagi mujizat, yaitu yang menjadi tema kita hari ini. Mujizat orang mati membangkitkan orang mati. Sosok Elisa sudah mati, tetapi karena tulang-tulangnya kesenggol mayat yang dilempar begitu saja oleh para pengubur, karena ketakutan tiba-tiba muncul gerombolan Moab. Lalu orang itu jadi bangkit, pertanyaannya siapa yang hebat? Elisa yang sudah mati atau Tuhannya Elisa? Dalam hal ini pasti kita dengan gampang menarik kesimpulan. Yang membangkitkan bukan Elisa, dia udah mati. Tetapi Tuhan bahkan bisa memakai Elisa yang sudah mati untuk membangkitkan orang yang mati. Laki-laki yang maha kuasa, yang melebihi segala-galanya, yang kuasanya tidak terbatas. Itu bukan Elisa, Elisa sudah mati. Kalau Elisa yang hebat, dia bisa menyembuhkan penyakit dirinya sendiri. Tidak. Semua mujizat-mujizat Elisa Tuhan yang melakukannya. Maka ketika Tuhan memberikan kepadanya penyakit,
Ketika Tuhan tidak berkenan melalui mujizat Elisa disembuhkan, Elisa tidak bisa apa-apa. Maka itu sebabnya ia sudah mati. Tetapi Elisa yang mati tidak membatasi Allah bekerja. Sehingga melalui Elisa yang mati, Allah masih bisa bekerja membangkitkan orang yang mati. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah di dalam perjanjian baru ada orang mati membangkitkan orang mati? Ada. Tetapi orang itu sebelum membangkitkan orang mati, bangkit dulu dari kematian. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lebih hebat daripada Elisa yang mati. Karena di balik semua pekerjaan yang dilakukan oleh Elisa, tokoh utamanya adalah Tuhan kita. Dan yang kemudian memperkenalkan diri di dalam perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Mari kita sekarang bersama-sama melihat kepada perjanjian baru. Perjanjian baru surat Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima saya akan baca mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yaitu Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu maksudnya hidupnya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jikalau perjanjian lama ada orang mati, tulang-tulangnya kesenggol mayat, mayat itu bangkit. Itu sebabnya tadi saya mengatakan kenapa bukan Elisanya yang bangkit. Karena kalau Elisanya yang bangkit, seluruh orang Israel fokusnya lagi-lagi kepada Elisa. Tetapi dengan orang itu bangkit, sebetulnya semacam teriakan, hai Yoas Raja Israel, hai segenap rakyat Israel, bangkitlah daripada ketakutanmu. Bangunlah imanmu di atas dasar yang benar, yaitu Allah yang berkuasa. Itu maksudnya. Maka itu sebabnya ketika kemudian Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, ditegaskan oleh Rasul Paulus. Bahwa kalau melalui kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Allah, maka melalui kebangkitannya kita ini akan diselamatkan, kita akan memperoleh hidup kekal dan tidak akan terlepas. Kita akan menjadi bermegah dalam segala-galanya karena kita lebih daripada pemenang. Maaf kata saudara, kalau Kristus tidak pernah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu setelah itu dia naik ke surga sambil berkata, kebangkitan akan kuberikan kepadamu. Kita percaya enggak? Belum tentu saya yakin dan sepercaya jikalau dia sendiri sudah bangkit. Apalagi kalau perjanjian lama tidak ada peristiwa orang mati bangkit. Apalagi kalau selama pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah ada orang mati bangkit. Lalu ketika ia naik ke surga dia cuma mengatakan aku akan memberikan kepadamu kebangkitan. Kita akan mengatakan apa? Belum pernah terjadi dari dulu sampai sekarang orang mati bangkit. Tetapi puji syukur. Perjanjian lama ada orang mati membangkitkan orang mati. Oh salah ngomong. Perjanjian lama ada Tuhan membangkitkan orang mati melalui orang mati, itu yang benar. Ya kan? Dan di dalam perjanjian baru ada kebangkitan orang mati dari orang yang sudah mati dan bangkit kembali karena dia adalah Tuhan. Wow.
Itulah pengharapan setiap kita. Itu sebabnya Tuhan, sejak engkau mati memperdamaikan aku dengan Bapa di surga. Aku adalah milikmu. Apa saja yang aku alami, suka-sukamu Tuhan. Yang penting Allah dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan jikalau aku menjadi alat supaya orang lain imannya dibangun. Suka-sukamu Tuhan jikalau aku menderita, yang penting kemudian membuat orang lebih bersandar kepadamu. Silakan, menurut keberanian kita masing-masing, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan suka-sukamu Tuhan. Kami cuman alat di tangan. Puji syukur Kristus mati dan bangkit. Dan memberikan kepada kita janji kebangkitan. Tetapi kebangkitan macam apa yang sebetulnya Tuhan Yesus janjikan? Mari kita sekarang bandingkan dengan Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Efesus pasal 2 ayat yang pertama demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya ketika Rasul Paulus menulis surat ini, pada kalimat pasal 2 ayat 1 ini, orang yang membaca sudah bangkit belum? Sudah, karena dahulu sudah mati artinya sekarang sudah hidup. Lebih tegas lagi mari kita lihat satu ayat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat ini bukan ditujukan oleh Paulus kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan. Bagaimana orang-orang di dalam kuburan bisa mendengar tulisan Paulus dan membacanya? Bangkitlah kamu dari tidurmu dan bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa sebetulnya saudara, kita ini sebagai orang Kristen seringkali memahami kebangkitan itu secara keliru. Atau kurang utuh. Kita seringkali memahami kebangkitan dari antara orang mati itu nanti ketika Kristus datang kedua kalinya. Ketika malaikat meniup sangkakala. Waktu itulah kubur-kubur terbelah. Orang-orang percaya dibangkitkan lalu masuk ke dalam kota kudus. Itu tidak salah. Tapi itu nanti masih berupa pengharapan. Kalau kita mau teliti membaca Alkitab, khususnya surat-surat Paulus. Rasul Paulus setiap kali berbicara tentang kematian dan dibangkitkan, dia bicara soal kebangkitan masa kini. Kita orang-orang berdosa yang dibelenggu oleh kuasa dosa, yang mati di dalam dosa, harus bangkit menjadi anak-anak terang. Menjadi saksi Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Memberitakan Injil. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan selanjutnya. Dan kebangkitan itu sudah dialami oleh kita sekarang ini. Dan kebangkitan itu yang menghidupi kehidupan kita sekarang ini. Nah sayangnya aspek yang kedua ini kurang terlalu dipahami oleh orang-orang Kristen. Bahkan ada orang-orang Kristen yang lebih senang walaupun dia sudah ditebus dengan Kristus tetapi hidup di dalam kuasa dosa seolah-olah hidup sebagai orang mati. Itu sebabnya Rasul Paulus berteriak, bangkitlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Kamu sudah ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak. Dengan darah yang sangat mahal. Jangan hidup lagi seperti orang mati. Maka pengertian orang mati di sini bagi saya dua. Kalau kita apalagi membandingkan dengan Efesus pasal 5. Mati dalam artian sebagai yang sudah menjadi milik Kristus tidak berbuat apa-apa. Bagaikan orang mati. Yang kedua bahkan lebih parah lagi. Masih hidup di dalam dosanya. Kristus mati dan bangkit. Membangkitkan kita hari ini. Untuk supaya kita fokus
melihat kuasa Allah. Untuk supaya melalui setiap kita orang diberanikan. Bukan bersandar pada yang kelihatan. Bukan kepada Elisa. Bukan kepada pendeta-pendeta. Bukan kepada pelaku-pelaku mujizat. Hamba-hamba Tuhan yang punah dengan karunia mujizat. Tetapi lebih bersandar kepada Tuhan. Dan di dalam hidup kita yang sekarang. Biarlah orang lain melihat. Dari mana engkau tahu bahwa Kristus hidup. Aku tahu junjunganku hidup. Sebab ia hidup dalam aku. Sebab ia hidup yang menghidupi aku sekarang ini. Sehingga dimanapun aku berada. Apapun yang aku lakukan. Ekspresi Tuhan yang bangkit hidup dalam aku. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini. Junjungan yang kupilih. Tidak ada yang perlu kita pilih kecuali satu, junjungan kita Yesus Kristus. Junjungan yang kupilih, Yesus penebus yang bangkit dari mati, berkuasa seterusnya.
dengan segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan sebagai ekspresi bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya, baik kebutuhan yang jasmani maupun yang utama, kebutuhan-kebutuhan rohani. Kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur. Karena kami tidak mau salah penekanan, salah pemikiran, dan salah fokus. Kalau sekarang ini kami mempunyai banyak yang boleh kami pakai untuk menunjang kebutuhan kami sehari-hari. Itu bukan karena kemampuan kami. Bukan karena keahlian kami dan ketekunan kami bekerja. Tetapi itu semua karena Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya sekarang ini Tuhan, kami mau dengan rasa syukur yang sangat mendalam mengembalikan sebagian sebagai satu pengakuan semua daripadamu. Terimalah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, yaitu satu saja. Minggu depan bersama-sama dengan kebaktian kita di tempat ini akan diadakan kebaktian khusus untuk orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut. Yang mungkin sebetulnya dengan khotbah sekitar 30-40 menit di tempat ini itu terlalu berat ya. Lalu juga sebetulnya perlu ditolong untuk melakukan aktivitas-aktivitas tubuh supaya semua yang kaku ini bisa lebih lemes lagi gitu ya.
Maka itu sebabnya minggu depan kita sudah sepakat 1 bulan sekali. Itu di dalam yang sama ada kebaktian khusus untuk orang-orang usia lanjut. Yang masih muda yang merasa sudah lanjut usianya silahkan ikut hadir. Yang sudah lanjut usia tetapi masih rasa cocok di tempat ini silahkan boleh tetap cocok, tetap berkebaktian di tempat ini. Jadi kita tidak kaku mempatok usia lanjut itu berapa. Saya juga masih muda kok, baru 17 tahun gitu ya. Ya. Kalau mau ikutin patokan saya itu udah usia lanjut 70 ya. Tetapi Tuhanku Tuhan yang kuat. Saya masih muda kok. Jadi tetapi yang jelas bukan cuma untuk yang hadir di tempat ini sekarang. Kalau Bapak Ibu punya teman-teman yang orang tuanya sudah lanjut, yang dulunya Kristen tetapi karena terhalang ini itu tidak pernah lagi pergi ke gereja karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, 1 bulan sekali. Ajak teman-temanmu menghormati orang tua. Melayani orang tua dengan kasih kesempatan, dengan kesempatan-kesempatan yang terakhir, yang tidak panjang lagi untuk melayani orang tua. Jangan ngomong repot, harus bawa kursi roda. Enggak. Gereja ini dipersiapkan juga untuk bisa menampung orang-orang yang harus pakai kursi roda. Itu namanya apa saya enggak ngerti. Apa? Ada rem itu ya di depan itu yang di lantai 1 itu ada. Jadi bukan terbatas untuk jemaat kita. Gereja kita punya satu semangat menjadi berkat. Asal menjadi berkat bagi siapa saja harus dijalankan. Jangan lupa jadi minggu depan untuk bulan ini kesempatannya cuma 1 kali. Ya. Jadi silahkan orang tuamu dibawa. Orang tua teman-temanmu diundang juga. Jadi jangan khawatir. Ada suster-suster dengan cinta kasih Tuhan melayani mereka. Susternya siapa? Suster lakinya saya. Suster perempuannya Kak Mona dan lain sebagainya. Biarlah mereka juga boleh dikuatkan pada masa-masa usia lanjut dengan firman Tuhan. Bahkan apalagi mereka bisa kemudian didorong memakai waktu yang lebih banyak untuk terus berdoa. Bukan hanya untuk anak cucunya tetapi juga untuk gereja dan untuk banyak hal. Ini saja yang boleh saya sampaikan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan kami sekali lagi mengucap syukur. Melalui firman yang baru saja kami renungkan, kami diingatkan satu hal. Engkau bekerja lewat apapun dalam segala keadaan. Untuk menjaga, untuk menyertai, untuk memelihara, untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Kami mengucap syukur Elisa yang sudah mati bertahun-tahun bisa engkau pakai sebagai alat di tanganmu. Dan kami sekarang ya Tuhan, sebagian besar yang hadir di tempat ini masih sehat, punya kekuatan fisik, masih punya banyak fasilitas. Kami percaya engkau bisa pakai kami lebih heran daripada yang selama ini sudah engkau lakukan dalam dan melalui kami. Kami mengucap syukur. Beranikanlah kami Tuhan untuk terus berjalan bersama-sama dengan engkau. Sehingga orang lain boleh melihat bukan kami yang hidup, tetapi engkau yang hidup dalam kami. Sebab dahulu kami mati, tetapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh menghidupi kehidupan kami sekarang ini dengan kuasa kebangkitan sambil menantikan kebangkitan pada waktu engkau datang untuk kedua kalinya. Ini kami Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan saudara-saudara kami ya Tuhan yang di dalam pergumulannya mereka masing-masing, bahkan yang ada di dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh, yang lanjut usia, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bukan hanya sekedar supaya Engkau menolong, tetapi bahkan Engkau pakai semuanya Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang boleh kami panggil sebagai Bapa,
sehingga kami boleh berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, doa teduh.